Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Puji Tuhan, malam hari ini kita berjumpa kembali, baik jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun jemaat Tuhan yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Saya percaya malam hari ini akan menjadi malam berkat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam di mana hidup saudara dan saya mengalami Tuhan lewat ibadah Minggu Mukjizat ini. Saya menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota Jakarta, seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, Irian Jaya, maksudnya Papua atau Jayapura, ataupun saudara yang ada di Ambon, saudara yang ada di NTT. Bahkan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di negeri lain seperti di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, Singapura, Hong Kong, Jerman, Amerika, Inggris, Turki, Prancis, dan juga teman-teman yang ada di Timor Leste dan juga di Singapura. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita boleh berjumpa kembali. Ini minggu kedua, kita baru saja melewati minggu pertama di bulan Maret ini. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta doa yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada keluarga almarhum istri saya. Papanya beberapa waktu yang lalu berpulang ke rumah Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan kita percaya orang yang mati di dalam Kristus ya sudah ada bersama-sama dengan Yesus di dalam sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mewakili keluarga besar, mewakili keluarga almarhum papa mertua saya dan juga istri saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan, karena saya melihat hampir ada 10.000 ucapan turut berbelasungkawa kepada almarhum papa mertua saya, dan juga doa serta dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin saya tidak bisa membalasnya satu persatu karena ada begitu banyak ucapan, sekitar 10.000 ucapan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas Bapak Ibu Saudara. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan atas perhatian yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan bagi keluarga kami yang ditinggalkan. Tuhan Yesus sendiri yang akan berperkara langsung untuk memberkati dan memberikan kesehatan bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Saya menyapa semua yang baru bergabung dalam ibadah Minggu Mukjizat di malam hari ini. Kita percaya malam hari ini akan menjadi malam berkat, malam sukacita, malam damai sejahtera, malam perjumpaan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara ingin membagikan siaran live ini, saudara silakan bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, bahkan di grup-grup Telegram, baik itu dalam grup keluarga, sekolah, kampus, dan rekan-rekan pelayanan, sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan bagikan, kita nggak tahu ada banyak orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami putus asa, jalan-jalan buntu, sedang mengalami sakit. Kiranya melalui ibadah siaran live di malam hari ini, saudara membagikannya, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang beban berat dikuatkan, bahkan mereka yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu dan pintu-pintu yang tertutup, mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lewat siaran live yang malam hari ini kita akan jalankan bersama, ikuti bersama, dan berhimpun bersama. Saya menyapa sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan, baik yang di Facebook dan yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kiranya malam hari ini saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini dengan doa. Roh Kudus, sertailah kami malam hari ini dalam ibadah Minggu Mukjizat. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan kami. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan membuat kami berbeda, sehingga pada akhirnya malam hari ini kami benar-benar mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Biarlah anugerah-Mu nyata dan besar dalam kehidupan kami di malam hari ini.
Siapapun kami, apapun latar belakang kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami Tuhan. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami di malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, sambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan mulai dengan doa. Karena saya percaya lewat setiap ibadah siaran Minggu Mujizat ini, ada banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang dipulihkan lewat kuasa doa. Ada banyak orang sakit kanker disembuhkan. Ada banyak orang yang sakit mata, sakit telinga, sakit-sakit apapun. Bahkan mereka yang bergumul tentang ekonomi, tentang keuangan. Mereka mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yesus yang bertanggung jawab. Ia tidak meninggalkan hidup saudara dan saya. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, percayalah, Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan yang besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Yesus turun tangan untuk menjamah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita pasti akan disembuhkan, kita pasti akan dipulihkan, kita pasti akan dilepaskan dari segala keterikatan kita, bahkan kita pasti akan dibebaskan dari segala keterbelengguan kita. Mungkin kita yang tidak bisa tidur dengan nyenyak, mungkin kita yang ketergantungan obat, mungkin kita yang dirundung dengan masalah, dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ketika Yesus turun tangan menjamah kita, maka saudara akan terima kesembuhan, saudara akan terima mukjizat, saudara akan menerima pertolongan yang baik, pertolongan yang nyata yang Tuhan Yesus akan berikan bagi hidup saudara dan saya. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, dan selama hati kita tidak bimbang akan kuasa firman-Nya, maka saudara dan saya akan melihat hari-hari baik, sukacita, damai sejahtera Dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai malam hari ini. Saya ingin berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah di bagian pencernaan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara pencernaannya kurang baik. Mungkin lambung saudara kurang sehat. Atau usus saudara kurang baik. Izinkan saya berdoa. Malam hari ini Tuhan menjamah memulihkan. Sama seperti hari Jumat kemarin ibadah KKR doa anak dan wanita dihadiri oleh ribuan orang. Bahkan dialami banyak ribuan orang kesembuhan dan mukjizat Tuhan. Malam hari ini izinkan Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat Yesus namanya, menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap Bapak Ibu Saudara. Yang di Manado, yang di Makassar, letakkan tangan kananmu di bagian peranakanmu, di bagian kandunganmu, di bagian lambungmu, di bagian pencernaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah memulihkan kami. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya ya Tuhan. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit, maka orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Kami yakin dan percaya malam hari ini Tuhan mendengar doa kami, memulihkan keadaan kami, membebaskan kami, pencernaan kami, lambung kami, peranakan kami, bahkan usus kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tubuh kami tidak akan terkena pisau operasi. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Baik kami yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official, ataupun kami yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona. Kami dijamah, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima kuasa, kami terima mukjizat di dalam nama Yesus Kristus. Mulai terima, mulai terima, mulai terima. Orala masaka baya kabaya kabaya kabaya. Orele masaka baya kaya baya bakaya baya ba. Mulai jama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjamah kami, memulihkan kami. Huya bakaya baya kabaya kabaya. Di dalam nama Yesus, ora bakaya bakaya basanda bakaya ba. Ora basika baya kabaya la basaka baya karabasa. Jamah sembuhkan pencernaan kami, lambung kami di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus sembuh sempurna. Haleluya. Amin. Amin. Saya sapa terlebih dahulu lagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Shalom, selamat malam. Semua Bapak Ibu Saudara yang ada di Kendari, yang ada di Bekasi, Tangerang, Bandung, shalom. Saudara yang ada di Manado, Kota Mubagu, Lanut, dan juga Tompaso Baru, puji Tuhan. Kucing, shalom, selamat malam Kucing. Kudat, Sarawak, Semenanjung, Johor, puji Tuhan. Saya tidak sabar tinggal April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan lagi kita akan bertemu di negeri jiran Malaysia. Saya akan ada di Kuala Lumpur, di Semenanjung, khususnya ada di Johor. Dan juga saya akan kembali ke Sabah. Saya akan ada di Kudat, saya akan ada di Kota Kinabalu. Dan saya juga oleh karena anugerah Tuhan akan kembali ke Sarawak. Saya akan kembali ada di Kota Kuching. Kita akan mengadakan malam mukjizat. Ya, kami percaya malam mukjizat akan menghadirkan ribuan orang, bahkan 3 sampai 4 ribu orang mungkin akan hadir. Jadi bersiap-siaplah saudara yang ada di Kuching. I will pray for your healing everyone. Jadi semuanya saya akan doakan Bapak Ibu Saudara yang ada di Kuching, ya. Bapak Ibu Saudara yang di YouTube, shalom, puji Tuhan. Dan di bulan ini juga saya akan ada KKR di Makassar. Saya juga akan ada KKR di Palu. Jadi Makassar dan Kota Palu di akhir bulan ini saya akan hadir di kota Anda, di kota Bapak Ibu Saudara, Makassar dan Palu, ya. Makassar itu tanggal 23 Maret hari Kamis jam 7 malam bertempat di gereja YHS. Dan di Palu hari Minggu saya akan ada tanggal 26. Saya akan ada KKR di sana pukul 9 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti siapkan hati yang ada di Makassar ataupun yang ada di Palu. Saya akan menyambangi kota saudara dan akan mengadakan pelayanan kesembuhan. Mari kita berdoa untuk wanita-wanita. Apabila wanita-wanita mengalami masalah di bagian kewanitaannya, masalah apapun, seluruh wanita baik dari yang usia dini sampai usia lanjut, izinkan saya berdoa buat wanita-wanita Kristus. Letakkan tangan kanannya di bagian-bagian tubuh yang sakit, mungkin benjolan kah, mungkin payudara kah, mungkin keputihan kah di bagian kelamin. Letakkan saja tangan kananmu. Yang di YouTube juga, yang di Facebook juga, izinkan saya berdoa malam hari ini agar benjolan di payudara saudara disembuhkan, payudara saudara yang bermasalah dipulihkan, dan masalah-masalah kewanitaan dipulihkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa buat wanita-wanita Kristus yang ada di live Facebook ataupun di YouTube. Tuhan, kami letakkan tangan kanan kami karena kami percaya Tuhan memberi kami kuasa. Tuhan memberikan kami mujizat, Tuhan memberikan kami tanda-tanda heran. Kami yakin ketika kami tumpangkan tangan kami di bagian tubuh-tubuh kami yang sakit, kami percaya kuasa Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan sakit kami. Penyakit kewanitaan apapun kami disembuhkan oleh Tuhan. Jantung kami yang sakit disembuhkan, peranakan kami disembuhkan, benjolan-benjolan kami disembuhkan. Kalau ada sakit kista, kalau ada sakit miom, kalau ada sakit tiroid, kalau ada kelenjar getah bening, kalau ada sakit tumor, kalau ada sakit kanker, Tuhan boleh jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Mereka wanita-wanita yang memiliki sakit keputihan, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh sembuhkan secara sempurna. Bahkan mereka yang peranakannya bermasalah, yang tidak pada posisi tempatnya, Tuhan juga boleh memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seluruh masalah-masalah kewanitaan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Karena saya akan terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah saudara bagikan siaran live ini. Ada banyak orang diberkati, ada banyak orang menerima kuasa, ada banyak orang menerima kesembuhan. Amin. Yang di YouTube, yang di Facebook, amin. Saya menyapa shalom, selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung.
Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang senantiasa selalu setia mengikuti siaran live di setiap hari Minggu, ibadah Minggu Mukjizatnya ini. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, support, serta doa dari Bapak Ibu Saudara untuk keluarga almarhum papa mertua saya, khususnya istri saya, yang ditinggalkan beberapa waktu yang lalu. Saya melihat hampir kurang lebih ada 10.000 ucapan doa yang memberikan kekuatan, semangat, kata-kata yang menguatkan. Saya mewakili keluarga yang ditinggalkan, keluarga almarhum papa mertua saya, khususnya istri saya, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, ucapan, dan doa dari Bapak Ibu Saudara, yang tentunya mohon maaf saya tidak bisa membalas karena ada 10.000 pesan di Facebook yang saya terima, tapi saya berdoa kiranya Tuhan membalaskan serta menganugerahkan segala kebaikannya kepada hidup Bapak Ibu Saudara sekalian yang beberapa waktu lalu juga turut serta mau mendoakan serta mengucapkan berkat bagi kami yang ditinggalkan oleh Papa yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Kita percaya orang yang mati di dalam Tuhan, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat support, dukungan, doa, dan ucapan yang baik-baik yang Bapak Ibu Saudara telah berikan di fanpage Facebook Pastor Verona tentang berpulangnya Papa mertua saya, orang tua terkasih dari istri saya, dan juga saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa kembali. Saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp sehingga banyak orang diberkati. Saya ingin berdoa dengan 2 pokok doa lagi, Bapak Ibu. Pokok doa yang pertama, saya ingin berdoa untuk masalah ekonomi, bisnis, serta keuangan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Siapapun yang menyaksikan siaran live malam hari ini, Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan pulihkan keuangan mereka. Kami percaya doa kami didengar Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya tidak akan dikecewakan dan dipermalukan. Berkati, pulihkan ekonomi mereka Tuhan, ekonomi kami. Berkati juga pekerjaan kami, berkati bisnis kami. Apa saja yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Biarlah rumah tangga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati Tuhan, ekonomi kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, dagangan kami diberkati Tuhan, dan segala apapun yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, Tuhan Yesus buat berhasil. Kami tolak setiap kegagalan, kebangkrutan, kesialan, niat orang jahat. Dalam nama Yesus tidak terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ekonomi kami, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Doa yang terakhir, saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Apapun itu, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara melalui siaran live ini, Saudara disembuhkan yang autoimun, yang gatal-gatal, yang alergi. Saudara yang sudah terlalu banyak minum obat-obatan, namun tak kunjung sembuh. Saudara yang sering pergi ke dokter, tapi tak kunjung sembuh. This is your time for your healing. Allow me to pray for you everyone, baik yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Allow me to pray for you, for your healing, for your family, for your weakness, and for your problem and your problem. Let me pray for you and prepare yourself and your faith in Christ alone. So that's why aku ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Dan inilah doa saya di malam Minggu Mukjizat ini. Tuhan Yesus, aku percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan seorang sakit dijamah disembuhkan secara sempurna. Mereka yang tergeletak di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube yang sedang menyaksikan siaran langsung malam hari ini. Tuhan jamah
Tuhan pulihkan, Tuhan merdekakan, Tuhan bebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apapun sakit kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami yakin doa kami didengar Tuhan, mujizat masih ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya, kami terima anugerah Tuhan. Kami terima kesembuhan Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan malam hari ini kita akan masuk untuk mendengar firman kabar baik. Tentunya saudara silakan bagikan siaran live ini, ada ribuan jemaat Tuhan, silakan bagikan baik di Facebook ataupun di Instagram ataupun di grup-grup WhatsApp, WAG, ataupun di Telegram ataupun di beranda-beranda Facebook atau di grup-grup fanpage Facebook Bapak Ibu Saudara masing-masing ataupun di grup-grup Facebook yang Bapak Ibu Saudara tergabung di dalamnya. Silakan bagikan, silakan share karena kita akan dengar firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan, ajarilah kami. Melalui firman-Mu kami yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang beban berat dihiburkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Malam hari ini, dalam ibadah Minggu Mukjizat, saya akan terus menyampaikan tema ini, tetapi dari sisi-sisi yang berbeda, dari tokoh-tokoh Bible yang berbeda-beda. Tema malam hari ini berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus mengandalkan Tuhan. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran live ini, baik di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya harus mengandalkan Tuhan. Keluarga saya harus mengandalkan Tuhan. Rumah tangga kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam menjalani bisnis hidup hari-hari kita harus mengandalkan Tuhan. Dalam studi sekolah serta pelayanan kita pun juga harus mengandalkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saudara dan saya mulai mengandalkan Tuhan, berarti saudara dan saya sedang memproklamirkan kepada dunia bahwa saudara dan saya memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang tiada taranya, Tuhan yang tiada bandingannya. Namanya Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya, yang tidak meninggalkan hidup kita. Itulah yang kita andalkan dalam kita menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. 2 Tawarikh pasal ke-20, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian firman Tuhan bagi saudara dan saya di malam hari ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Jadi ada dua kaum. Yang pertama Bani Moab, yang kedua Bani Amon, untuk datang berperang melawan Yosafat, Raja Yehuda. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Ya, Yosafat mengalami satu pergumulan, Yosafat mengalami satu permasalahan, Yosafat mengalami satu tekanan kehidupan dalam pemerintahan kerajaannya. Dikatakan bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat ke-6, dan berkata, ya Tuhan Elohim nenek moyang kami, bukankah engkau Elohim di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan adalah satu keharusan dalam setiap kehidupan orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, mengandalkan Tuhan. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube. Ayo sama-sama katakan dengan saya, mengandalkan Tuhan adalah suatu keharusan bagi saya sebagai orang percaya. Suami-suami harus mengandalkan Tuhan dalam membangun rumah tangga. Istri-istri harus mengandalkan Tuhan dalam menjalani keluarganya. Orang tua harus mengandalkan Tuhan dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Dan anak-anak juga harus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ini. Pergaulan bebas, pria dengan pria berpacaran, wanita dengan wanita berpacaran. So that's why firman malam hari ini ingin mengajak saudara untuk kita kembali, ayo terus kita andalkan Tuhan. Ayo terus kita bergantung penuh kepada Tuhan. Ayo terus kita mencari Tuhan. Kita tahu Tuhan tinggal di dalam hidup kita karena tubuh kita adalah bait roh Tuhan. Tetapi mencari Tuhan di sini artinya kita terus terkoneksi dengan Tuhan dalam keseharian hidup kita hari lepas hari. Saudara yang berdagang, saudara yang berjualan, saudara yang berbisnis, saudara yang melayani, saudara yang berkantor, saudara yang studi, saudara yang berkarir, saudara yang karirnya sebagai politisi, saudara sebagai hakim, jaksa, pemerintahan, artis. Saudara harus terkoneksi dengan Tuhan. Saudara dan saya harus terkoneksi dengan sorga. Karena saudara dan saya memang harus terhubung dengan Tuhan setiap hari. Karena permasalahan, pergumulan, masalah kehidupan pun datang setiap hari, menghampiri kehidupan saudara dan saya. Tanpa kita undang, permasalahan pasti ada dan hadir dalam rumah tangga kita. Tanpa kita berikan surat undangan, pergumulan pasti datang menghampiri keluarga dan rumah tangga kita serta ekonomi keuangan kita. Oleh karena itu, saudara dan saya harus terkoneksi dengan sorga. Saudara dan saya harus terkoneksi dengan pribadi Tuhan, dengan cara mengandalkan pribadinya, dengan cara mencari Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari dan mengandalkan Tuhan dalam pemerintahannya. Ketika Yosafat mendengar di ayat yang kedua bahwa satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku, sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, ini En-Gedi. Lalu apa yang dilakukan Raja Yosafat? Raja Yosafat tidak melakukan sesuatu yang arogan dan berkata, oh tenang saja, saya ini adalah seorang raja. Seorang raja pasti memiliki pasukan, memiliki tentara terbaik untuk berperang melawan orang-orang yang ingin memerangi kerajaan kita. Tidak, saudara. Apa yang dilakukan Raja Yosafat? Dia melakukan untuk mencari Tuhan. Seorang raja yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan, yang memiliki pasukan, yang memiliki segala-galanya. Dia memilih untuk tidak mengandalkan itu semua, tapi dia memilih untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah ketakutannya, dia bukan justru lari ke orang pintar, dia bukan lari kepada nabi-nabi, dia bukan lari kepada imam, dia bukan lari ke rumah Tuhan, tapi dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan bahwa Yahweh nenek moyang
yang Yosafat sembah pasti akan menolong, pasti akan membela, pasti akan menyertai, pasti akan menyelamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 Yosafat berkata, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bahkan dia bukan hanya mencari Tuhan, ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda untuk puasa massal. Semuanya merendahkan diri. Berpuasa artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang take over all our life. Seluruh kehidupan kita di take over oleh Tuhan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, mereka bukan siapa-siapa, mereka tidak punya apa-apa, bahkan mereka tidak cukup punya uang yang banyak, jabatan yang baik, karir yang baik, nama yang cemerlang, tapi mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Bayangkan ada seorang raja yang dia menyadari, kalau bukan Tuhan yang menolong saya, maka kerajaan saya bisa hancur diserang oleh kedua bani tersebut, baik Bani Moab ataupun Bani Amon. Ada banyak di antara kita hari-hari ini, kalau ada masalah, ada tekanan kehidupan, dia tidak mencari Tuhan, dia tidak mau mengandalkan Tuhan, dia coba mengandalkan pikirannya, dia coba mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan koneksinya, dia mengandalkan kerohaniannya, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah melalui Raja Yosafat ini, Raja Yehuda, kita belajar seorang raja yang memiliki segala keperkasaan saja, dia mau merendahkan dirinya, dia mau mencari Tuhan, dia mau berpuasa, dan dia mau mengandalkan Tuhan. Karena Yosafat tahu Elohim nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh namanya, pasti akan menolong, pasti akan membebaskan, dan pasti akan menyelesaikan pergumulan dan masalahnya. Setuju, katakan amin. Ada banyak kita hari-hari ini, mereka yang sedang sakit, mereka tidak cari Tuhan. Mereka coba bersandar dengan pengertian dia sendiri. Oh, ke dokter A, oh pergi saja ke sini, oh pergi ke sini saja. Itu semua tidak salah apabila yang pertama kali kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Menjadi salah ketika kita pertama kali, oh dokter saya mana, profesor saya mana, maka sakitmu percayalah tidak akan kunjung sembuh. Karena firman berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya, apapun usahamu yang engkau lakukan, selama engkau tidak mengandalkan Tuhan, maka usahamu tidak akan membuahkan hasil. Ketika saudara sedang menghadapi proses hukum, saudara sedang direndahkan orang lain, saudara sedang ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar saudara, tidak ada jalan lain selain saudara dan saya mencari dan mengandalkan Tuhan. Sama seperti apa yang Yosafat lakukan. Para pelayan Tuhan, duta Kristus, kalau hari-hari ini engkau sedang dikecewakan, kalau hari-hari ini engkau sedang bimbang, kalau hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, jangan lari kemana-mana. Belajarlah dari Yosafat. Ketika dia dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon, dan jutaan laskar ingin menyerang Yehuda dan Yerusalem, yang dilakukan Raja Yosafat bersama dengan seluruh rakyatnya adalah mereka mencari Tuhan, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan menolong kehidupan mereka. Yang setuju katakan amin. Para pengusaha, 2023 banyak para ekonom berkata menjadi tahun resesi ekonomi global, menjadi tahun keuangan gelap. Biarlah Bapak Ibu Saudara tetap mencari dan mengandalkan Tuhan, karena hidup kita tidak ditentukan oleh pakar ekonomi. Mereka boleh menafsirkan, mereka boleh memprediksi ini dan itu, tetapi hidup saudara dan saya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau ingin lihat karir saudara berhasil, kalau ingin lihat karir saudara cemerlang, kalau saudara ingin melihat rumah tangga saudara dipulihkan, suami saudara dipulihkan, istri saudara dipulihkan, anak-anak saudara dipulihkan dari keterikatan narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya, hanya ada satu jalan: cari Tuhan dan andalkan pribadinya. Maka saudara akan melihat tangannya yang kuat, kuasanya yang besar akan memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu.
Saya masuk inti khotbah saya di malam hari ini buat kita semua. Nah, saudara, mengapa kita harus mengandalkan pribadi Tuhan terus menerus? Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi. Mari kita lihat ya, dalam teks ini ya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 17. Ini poin yang pertama. Mengapa kita harus mengandalkan pribadi Tuhan? 2 Tawarik 20 ayat 17 dikatakan demikian. 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai ke 15. Ini yang pertama. Kenapa kita harus mengandalkan pribadi Tuhan terus menerus secara konsisten? 2 Tawarik 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, seorang pemuji. Ada Lewi, ada Asaf, Bapak Ibu. Dihinggapi roh Tuhan atau dihinggapi oleh roh Yahweh di tengah-tengah jemaat. Ayat 15. Dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat." Jadi Yahaziel ini ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh Yehuda, Yerusalem, dan juga Raja Yosafat yang sedang dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon dengan laskar yang besar. "Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini." Karena memang laskarnya besar, tentaranya besar, Bapak Ibu. "Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Elohim." Dari ayat ini bisa kita ambil bahwa yang pertama, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan setiap hari? Yang pertama, Bapak Ibu, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sumber pertolongan hidup saya. Para pengusaha yang menyaksikan siaran live ini sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sumber pertolongan bisnis saya. Tuhan sumber pertolongan usaha saya. Tuhan sumber pertolongan bagi dagangan saya. Kalau saudara sudah tahu 2023 gelap, 2023 tidak baik-baik saja, 2023 ekonominya rusak, ancur-ancuran, andalkan Tuhan. Andalkan Yesusmu. Pergunakan Tuhanmu. Lihatlah Tuhanmu. Kembali ke Tuhanmu, cari Tuhanmu, andalkan Dia. Engkau tidak akan dikecewakan, engkau tidak akan dipermalukan. Meskipun ada air mata yang tercurah di pipi, sepertinya jalannya tidak terbuka, sepertinya usahanya tidak diberkati, sepertinya tidak ditolong, sepertinya kelihatannya tidak sembuh. Tetapi percayalah, ketika saudara dan saya sama seperti Raja Yosafat mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ketika menghadapi masalah, tekanan, tantangan kehidupan, percayalah, bukan saudara dan saya yang berperang, tapi Yahweh Elohim yang akan berperang di depan kita. Amin. Untuk memberikan saudara dan saya pertolongan, untuk memberikan saudara dan saya kemenangan, untuk memberikan saudara dan saya damai sejahtera, untuk memberikan saudara dan saya ketenangan di saat menghadapi tekanan kehidupan ini. Yang saudara butuhkan dan saya butuhkan adalah Tuhan. Amin. Tentu Tuhan di sini kita kata bersama-sama. Yang kita maksud adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Tuhan Elohim kita. Amin. Karena setiap kepercayaan memiliki nama-nama Tuhan. Tetapi kita yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang dulu dikenal sebagai Yahweh, yang kita panggil di dalam Elohim, dan yang kita kenal saat ini di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Yosafat tidak memanggil nabi, Bapak Ibu. Sebagai raja dia punya kuasa memanggil para imam, para nabi untuk berdoa bagi keselamatan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tetapi yang dia lakukan beyond depend. Dia melampaui kebergantungannya. Bukan hanya kepada imam, bukan kepada pendeta, bukan kepada gembala, bukan kepada nabi. Dia tahu persis yang bisa menolong dia lepas dari kepungan dua bani yang laskarnya besar ini adalah pribadi Yahweh Elohim. Adalah Tuhannya. Hari-hari ini kalau saudara ingin ditolong Tuhan,
Carilah Yesus. Andalkanlah Yesus. Saudara ingin lihat karir saudara cemerlang. Saudara ingin lihat pelayanan saudara diberkati. Saudara ingin lihat keuangan saudara dipulihkan. Hutang saudara dilunasi. Saudara ingin lihat anak-anak saudara dijamah oleh Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari yang pertama adalah cari Tuhan dan andalkan pribadi Tuhan. Cari Yesus, andalkan pribadi Yesus. Maka air mata saudara bukanlah air mata kekecewaan, tetapi air mata kesedihan akan diubahkan menjadi air mata sukacita. Bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus selalu ada jawaban, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, di dalam Yesus selalu ada apa yang dunia cari dan perlukan. Amin. Dia sumber pertolongan saudara dan saya. Kalau ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok, ke atas mentok, cari Yesus. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ibu, kalau engkau tidak bisa menasihati suamimu dan engkau merasa sudah capek dan merasa letih dengan pernikahanmu, tidak ada jalan lain selain engkau mencari Yesus dan mengandalkan pribadinya. Karena sejatinya pernikahan adalah milik Yesus. Ingatkah ketika pernikahan di Kana, hampir saja pernikahan itu dipermalukan karena tidak ada anggur yang terbaik. Yesus bertindak di sana. Maria tahu persis ketika saya berharap kepada Yesus, ketika saya minta pertolongan kepada Yesus, maka saya akan ditolong, maka saya tidak akan dipermalukan. Dan benar kitab suci mengatakan, pesta dalam pernikahan di kota Kana itu berjalan dengan meriah. Semuanya menikmati anggur yang terbaik, anggur yang belum pernah ada selama pernikahan di kota Kana. Yang pertama, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengandalkan pribadi Tuhan setiap hari? Lihat 2 Tawarik pasal 20 ayat 17 dikatakan demikian. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Keren sekali. Roh Tuhan berkata melalui seorang anak dari Bani Lewi. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan ini hari lepas hari? Yang pertama tadi alasannya karena Tuhan sumber pertolongan kita. Yang kedua alasannya karena Tuhan adalah sumber kemenangan hidup kita. Saudara ingin menang? Saudara ingin berhasil? Saudara ingin sukses? Andalkan Tuhan. Cari Tuhanmu. Andalkan Tuhanmu. Saudara ingin lihat bisnisnya berhasil, pelayanannya banyak, dipercayakan hal-hal dahsyat luar biasa, cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Sampai hari ini saudara, saya tetap depend on Him, depend on God, depend on Yahweh. Saya tetap bergantung penuh sama Tuhan, mengandalkan pribadi Tuhan. Kadang-kadang sebagai manusia biasa, saya kepingin tapi saya takut Bapak Ibu. Karena manusia memiliki keterbatasan dalam menolong, dalam membantu. Kalau saudara ingin melihat kemenangan demi kemenangan, victory to victory, glory to glory, andalkan Tuhan saudara. Andalkan Tuhan saudara. Saudara yang sedang menghadapi gugatan-gugatan hukum, andalkan Tuhan saudara. Dia Tuhan hakim yang adil. Dia pengacara yang benar. Dia pembuat hukum di atas segala hukum. Saudara, kalau hari ini saudara sedang dijahati orang, saudara sedang direndahkan orang, saudara sedang dimanipulasi, saudara haknya sedang diambil oleh orang lain, andalkan Tuhan, maka saudara akan meraih dan menerima kemenangan yang gilang gemilang dari Tuhan. Tahukah saudara bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat bukan hanya dengan ketapel dan batu di tangannya? Tetapi Daud mengalahkan Goliat ketika dia berkata, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau, hai Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam, dengan Yahweh semesta alam, Yahweh Zevaot, Tuhan semesta alam, Elohim segala barisan Israel. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu ke dalam
burung-burung gagak. Bukan karena pengalamannya merobek mulut singa dan mulut beruang, tapi karena Daud mengandalkan Tuhan. Dan ketika Daud mengandalkan Tuhan, Daud diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Ketika Simson mengalahkan ribuan tentara Filistin, ketika Simson mematikan atau membunuh ribuan tentara, dia hanya membunuh dengan rahang keledai, rahang bangkai keledai. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan Yahweh Elohim, maka Tuhan memberikan dia kemenangan. Kedahsyatan, kengerian, kegentaran bagi musuh-musuhnya Simson, termasuk juga Raja Daud, di mana Bible mengatakan hampir seluruh peperangan dimenangkan oleh Raja Daud. Kalau saudara ingin menang bahkan lebih daripada pemenang, kuncinya cuma satu: andalkan Tuhan, cari Dia, engkau akan menerima kemenangan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus terus mengandalkan pribadi Tuhan? Lihat 2 Tawarik pasal 20 ayat 18, dikatakan demikian. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Yang ketiga, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita? Karena Tuhan lebih besar dari segalanya. Jadi Raja Yosafat, Raja Yehuda, berserta seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka memutuskan untuk sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Yahweh Elohim. Karena dia sadar, dia tahu kerajaannya, jabatannya, posisinya, kekayaannya, kehebatannya, semuanya datang dari Tuhan. Semuanya hanya pemberian Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara menyadari jabatan kita, karir kita, keuangan kita, posisi kita, keluarga kita, semua datang dari Tuhan. Oleh karenanya, saudara dan saya harus tunduk sama seperti Raja Yosafat di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Yahweh Elohim yang hidup, Yesus Kristus namanya. Kami mengandalkan Engkau. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak berbuat apa-apa. Daud berkata kepada Yahweh Elohim, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau mengangkat aku sedemikian rupa. Engkau memahkotaiku dengan mahkota raja. Engkau membawa aku dari padang rumput masuk ke dalam istana raja. Daud menyadari tanpa Yahweh Elohim dia bukan siapa-siapa. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Yang ketiga, karena kita tahu bahwa Tuhan lebih dari segalanya. Ingat, nafas kita datang dari Tuhan, uang kita datang dari Tuhan, promosi kita datang dari Tuhan. Jangan sombong dengan Tuhan. Mari kita belajar rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan, aku bukan apa-apa. Satu kali pemazmur berkata demikian yang bernama Musa. Bila Engkau tak besertaku, maka aku tidak akan pernah mau berjalan. Artinya saudara, tanpa hadirat-Mu yang membimbing dan menuntun aku tidak mau melangkah. Hari-hari ini kalau kita diberkati Tuhan, punya uang yang cukup banyak, posisi jabatan, kaya raya, praise the Lord. Tetapi jangan lupa, jangan menghadap kepada Tuhan dengan keangkuhan, dengan kecongkakan, dengan kepintaranmu, dengan kebodohan kita. Tetapi mulai hari ini mari kita belajar menghadap kepada Tuhan tanpa embel-embel. Kita tunduk di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Engkaulah yang berfirman kepada dunia, maka dunia ini jadi. Oleh karena itu Tuhan, aku sujud di hadapan-Mu. Aku mengandalkan pribadi-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang lebih dari segala yang ada. Amin untuk firman Tuhan di malam hari ini. Saudara, terima kasih buat setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Persembahan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan kami gunakan untuk pelayanan pekerjaan rumah Tuhan. Dan juga saya mengucapkan selamat ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang hari dan minggu ini mengalami ulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan.
Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, sepertinya setiap hari Senin ibadah kabar baik saya akan tiadakan karena ada banyak sekali setiap hari Senin itu pekerjaan dan kesibukan yang harus saya lakukan, baik itu di dalam keluarga ataupun hal-hal lainnya. Jadi saya akan fokuskan di hari Rabu dan hari Jumat untuk melayani Bapak Ibu Saudara dan mendoakan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara di Senin tidak ada siaran live, Saudara sudah mengetahui bahwa memang ibadah kabar baik untuk sementara waktu kami tiadakan. Nanti sampai waktunya kita akan mulai kembali dengan mungkin format yang baru, dengan sesuatu yang baru. Biarlah Tuhan yang menentukannya Bapak Ibu Saudara, ya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepada kita dan memberi kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh anugerah, hidup dalam kelimpahan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Shalom bagi kita semua. Haleluya.